nama saya Devi Febriani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Baik, saya akan menjelaskan 5 jurnal memori dan lupa. Jurnal pertama, apa yang bikin orang ingat sesuatu dan lupa hal? Penjelasannya, meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dalam kehilangan memori seperti aspek emosional, pentingnya informasi, perulangan, perhatian, informasi, lokasi, memori, spasial, waktu, serta kondisi pribadi, budaya, kognitif seseorang. Hasil studi bisa untuk digunakan intervensi, penurunan, dan konflik demensia. Memori adalah kemampuan otak untuk menangkap, menyimpan, dan mengambil kembali informasi dari pengalaman masa lalu, sedangkan lupa adalah kesulitan atau ketidakmampuan untuk mengambil kembali informasi yang pernah disimpan di memori atau kesalahan dalam mengambil informasi tersebut. Tidak selalu negatif dan juga positif, berfungsi sebagai filter untuk menghapus informasi yang tidak perlu sehingga otak tidak terbebani terlalu banyak. Baik, menurut saya sangat praktis dan mudah dipahami. Penemuan tentang peran emosi dan konteks tempat waktu sangat relevan. Untuk pendidikan, guru bisa memanfaatkan untuk membuat materi lebih mudah diganti, misalnya dengan menghubungkan pelajaran dengan pengalaman emosional siswa atau menggunakan lingkungan baru untuk pembelajaran outdoor. Jurnal kedua, Teacher Forgive Me I Forget to Do the Patch of Children Perspective Memory on Teacher Evolution of Academic Prevention, British Journal of Educational Specialty. Penjelasan, menyelidiki dampak memori, perspektif, kemampuan mengingat untuk melakukan tindakan di masa depan seperti mengumpulkan tugas pada penilaian guru terhadap prestasi akademik dan keterampilan sosial anak usia 8 tahun dan 12 tahun. Hasil menunjukkan bahwa prestasi akademik dipengaruhi oleh memori, perspektif, dan penilaian keterampilan sosial. Menurut saya pribadi, sangat penting untuk mengurangi banyak guru sering mengira anak yang lupa tugas memiliki karakter buruk, padahal memori prospektif baru mencapai puncak perkembangan di usia remaja. Akhir guru seharusnya lebih memahami ini dan memberikan dukungan seperti menggunakan pengingat atau jadwal yang jelas. Jurnal ketiga, deteksi dini ingatan memori pada lansia dengan menggunakan short portable mental status questionnaire. Penjelasan, melakukan deteksi dini gangguan memori pada lansia menggunakan kuesioner SPMSQ. Hasil menunjukkan sebagai lansia mengalami gangguan memori ringan hingga sedang yang bisa berkembang menjadi demensi jika tidak ditangani. Menurut saya pribadi, meskipun fokus pada lansia, studi menunjukkan pentingnya memantau kesehatan memori secara teratur. Dalam konteks pendidikan, hal ini bisa diaplikasikan untuk mendeteksi dini siswa yang mengalami kesulitan memori akibat faktor kesehatan sehingga bisa diberikan dan dibimbing khusus. Jurnal keempat, The Improve of Structurally Contextual Information on Remembering of Complex Academic Goals, Journal of Circ Publication. Penjelasan, menyelidiki peran informasi konteks yang luas terhadap kemampuan mahasiswa menyelesaikan tujuan akademik, memori, perspektif selama perkuliahan. Hasil menunjukkan bahwa pemberian petunjuk konteks mengingatkan kinerja memori, perspektif, sedangkan jumlah tugas yang harus diingat tidak menghambat kinerja. Menurut saya pribadi, sangat bermanfaat untuk pengajaran di tingkat tinggi dengan menegak. Guru memberikan petunjuk konteks yang halus seperti menyebutkan, nanti setelah membahas bab ini kita akan mengerjakan tugas
agar siswa lebih mudah mengingat. Ini juga menunjukkan bahwa memberikan banyak tugas tidak selalu buruk, asal ada petunjuk yang jelas. Jurnal kelima, Self-Factor Memory might be exploring research, application, analysis of the knowledge of mathematics teacher, research, and me. Menurut pandangan saya pribadi, sangat mengedukasi untuk guru. Refleksi adalah bagian penting dari pengembangan profesional, tetapi memori selektif bisa membuat refleksi tidak akurat. Menggunakan video sebagai alat untuk membantu refleksi bisa membantu guru melihat realitas kelas dengan lebih jelas dan meningkatkan kualitas pengajaran. Adapun kesimpulan 5 jurnal yang sudah saya jelaskan. Tema memori dan lupa memiliki peran sentral dalam psikologis, pendidikan, pemahaman tentang bagaimana memori terbentuk. Faktor yang menyebabkan lupa dan jenis-jenis memori seperti memori prospektif dan selektif, membantu guru menyusun strategis pembelajaran yang lebih efektif, mengurangi bias dalam penilaian, mendeteksi dini kesulitan siswa dalam meningkatkan refleksi profesional. Selain itu, hal ini juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung retensi memori seperti menggunakan konteks emosi dan alat bantu seperti pengingat atau video untuk membantu siswa mengingat materi dan mencapai tujuan akademik. Tanpa pemahaman tentang memori dan lupa, upaya pendidikan akan sulit mencapai hasil yang optimal karena siswa akan kesulitan menyerap, menyimpan, dan mengambil kembali informasi yang dipelajari. Itulah tadi kelima jurnal yang sempat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.